Indonesia Mengajar. Teman-teman, Indonesia Mengajar didirikan sejak awal tidak hanya untuk membantu menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Pasti ingat itu kan? Tidak hanya untuk membantu menyelesaikan, tapi juga untuk membantu menumbuhkan pemimpin-pemimpin masa depan. Karena itu perjalanan penugasan selama 1 tahun, selain itu adalah soal pengajaran, pendidikan, tapi juga pelajaran kepemimpinan. Nah, itu sebabnya teman-teman ketika di awal dulu, ketika mau mencari nama, apa nama yang paling pas ya? Kan ada istilah di dalam pendidikan itu ada levelnya itu, mengajar, mendidik, menginspirasi, menggerakkan. Kita kan ujungnya pengen jadi penggerak, bukan? Tapi datang ke desa itu tidak mau dengan nama yang tinggi hati. Bayangkan kalau misalnya namanya penggerak Indonesia, penggerak muda, gitu. Nanti sepanjang tahun kan, ayo mana gerakannya, gitu kan? Mana? Terus datang inspirator, karena mau bikin inspirasi. Misalnya Indonesia menginspirasi gitu, menginspirasi Indonesia, atau mendidik, tapi dipilih yang paling rendah hati, namanya pengajar muda. Indonesia Mengajar itu paling rendah hati di antara struktur, itu paling bawah tuh. Tetapi mimpinya paling tinggi, boleh kan? Boleh. Penamaannya rendah hati, tapi mimpinya tinggi. Nah, ini saya ingin pada teman-teman semua mengingatkan kembali atas niat awal, karena kemarin teman-teman sudah menjalani proses selama 1 tahun. Acungkan tangan bagi yang masuk Indonesia Mengajar, mulai pengajar muda 2 tahun setelah wisuda, di bawah 2 tahun setelah wisuda, di bawah 2 tahun. Berangkat tahun berapa? Berangkat tahun 24. Ujian tahun 23. Ya, berarti yang lulusnya 21 ke atas. Coba tahun 21 ke atas. Oke, yang lulusnya 19 sampai 21. Terus yang sisanya apa ini? Tua. Gua udah gak ada batas umur lagi sekarang. Gini teman-teman, hampir semua fase yang Anda lewati sampai dengan kuliah, dan selesai kuliah Anda ikut Indonesia Mengajar, itu Anda masuk sebuah proses yang ada ujungnya, teman-teman. Indonesia Mengajar kemarin berapa bulan penempatannya? 12 bulan. Urusan apapun yang Anda hadapi bisa Anda selesaikan atau bisa Anda diamkan dan selesaikan tugas Anda pulang. Anda bisa tidak menyelesaikan masalah, dan ketika Anda pulang, masalah itu Anda tinggalkan. Selesai, karena 12 bulan selesai. Seberat-beratnya hal yang Anda hadapi selama Indonesia Mengajar, setelah 12 bulan selesai, ada ujungnya. Saya ingin ingatkan pada teman-teman semua, Anda sekarang mulai babak baru yang nggak pakai ujung, yang nggak ada ujung. Nggak bisa oh ya mantan IM 5 tahun, nggak ada. Mantan IM itu ya alumni IM itu sampai kapanpun. Karena itulah kenapa UPP ini menurut hemat kami seringkali lebih penting daripada orientasi. Kalau orientasi kemarin kan bagian dari seleksi. Kalau ini itu adalah bagaimana Indonesia Mengajar mengingatkan kembali pada kita semua bahwa tugas Anda bukan hanya di desa itu selama 1 tahun, tapi tugas Anda adalah berada di Republik ini endlessly, tanpa ujung, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan di bidang apapun yang Anda geluti nanti. Jadi teman-teman, Indonesia Mengajar nggak pernah berencana sekedar untuk soal 1 tahun nih. Indonesia Mengajar bicara ke depan, tapi pengalaman 1 tahun ini harus bisa menjadi pengalaman kepemimpinan, pengalaman perjuangan, pengalaman kerja keras, kerja cerdas dengan segala macam kompleksitas sosiologis, geografis yang Anda hadapi,
untuk Anda bisa menjadi pendorong kemajuan perubahan di Republik ini. Jadi saya ingin ingatkan teman-teman bahwa 1 tahun itu 1 tahun yang penuh dengan kekayaan pengalaman. Kalau Anda merefleksikan, saya sudah sering katakan, perjalanan setiap Anda kurang lebih sama, tapi pengalaman setiap Anda beda-beda. Yang paling banyak mengambil hikmah dari yang dijalani itu paling berpengalaman. Yang tidak banyak mengambil hikmah, dia hanya menjalani. Nah, mumpung Anda baru selesai, ini kesempatan untuk teman-teman merefleksikan kembali. Dalam OPP ini tentu dipikirkan soal itu. Tapi saya ingin juga teman-teman sesudah ini Anda akan kembali, Anda akan memulai sesuatu yang baru. Sempatkan waktu untuk merefleksikan kembali perjalanan 1 tahun itu. Ini adalah perjumpaan alumni EM paling lengkap. Sesudah ini alumni 27 nggak mungkin reuni selengkap ini. Nggak mungkin, tidak ada pertemuan alumni selengkap pada saat OPP. OPP ini paling lengkap, habis itu nggak mungkin. Cek aja semua alumni di sana. Kalau kumpul, bener nggak? Nggak mungkin kumpul bisa semuanya. Nah, ini kesempatan juga pada teman-teman untuk saling bertukar pikiran. Nah, ada beberapa teman-teman yang saya ingin garis bawahi teman-teman semua, bahwa kita berada di dunia yang perubahannya amat cepat, dan kami ingin Anda menjadi bagian dari penentu masa depan di bangsa kita. Penentu masa depan bangsa kita. Cepat sekali teman-teman. Barangkali beberapa tahun ini ada banyak kesempatan-kesempatan baru, sektor-sektor baru yang pergerakannya cepat. Nah, saya beberapa kali menganjurkan teman-teman untuk secara serius membuat garis, teman-teman, pembatas antara apa yang dirasakan selama proses bekerja sebagai pengajar muda selama 1 tahun dengan bagaimana teman-teman menentukan pilihan ke depan. Kenapa bikin garis ini, teman-teman? Karena perjalanan 1 tahun kemarin itu Anda jalani sepenuh hati, membuat Anda sangat dekat sekali dengan suasana yang ada di rakyat kebanyakan, suasana yang berat-berat yang dihadapi oleh masyarakat. Dan di tempat Anda tugas, nilai rupiah itu barangkali sangat tinggi, walaupun transfer Anda juga kadang-kadang terhambat-hambat kan, mari. Tapi di sana nilai rupiah sangat tinggi, arti 100.000 rupiah, arti 200.000 rupiah, betul tidak teman-teman? Dan ketika teman-teman masuk ke sini, teman-teman merasakan perbedaannya luar biasa kalau sampai di Jakarta. Di sana teman-teman merasakan bagaimana saya membantu seorang guru yang sudah 13 tahun mengabdi, itu self-fulfilling betul, memberikan satisfaction yang priceless gitu. Terus kemudian Anda akan masuk ke tempat baru yang mungkin Anda nggak dapat kesempatan seperti itu. Jadi saya ingin mengajak pada teman-teman, pengalaman kemarin itu dijadikan sebagai bahan refleksi, apa nilai-nilainya, apa bekal-bekalnya, tapi menyusun langkah ke depan bukan dengan melihat ke belakang, tapi melihat peluang apa di depan. Peluang apa yang tersedia di depan, supaya Anda menjadi bagian dari yang ikut menentukan di masa depan. Tapi kalau kita mengambil keputusan ke depan itu berdasarkan perasaan kemarin, teman-teman, mungkin nanti Anda akan ambil pilihan-pilihan yang sekedar memuaskan perasaan Anda hari ini, tapi belum tentu mengantarkan Anda kepada peran-peran instrumental di masa depan. Kenapa? Karena kemarin itu sangat dekat dengan rasa puas. Ada rasa puas, bukan kemarin? Saya dengar tadi ada yang bertugas di sebuah tempat yang untuk pulang aja diantar 10 km, warganya ikut mengantar, ikut melepas. Itu klasik cerita pengajar muda, bagaimana kedekatan. Nanti Anda akan cari tempat yang begitu, teman-teman. Untuk besok-besok itu nggak gampang. Tapi saya ingin teman-teman bayangkan bagaimana teman-teman bisa mengambil peran yang besar di masa depan.
Yang besar itu artinya sesuai dengan bidang yang teman-teman minati. Nah, ini teman-teman ada banyak sektor teman-teman. Saya selalu gambarkan 3 sektor utama. Para mantan pengajar para alumni juga pasti ingat. Saya selalu gambarkan ada 3 sektor. Nah, saya berharap teman-teman secara serius memikirkan mau ke sektor mana nantinya. Sektor mana? Teman-teman, secara umum ada 3. Satu sektor ekonomi, bisa aja dah. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di sini, teman-teman. Nah, ke depan teman-teman punya pilihan berada di sektor swasta, berada di sektor pemerintahan atau politik, atau teman-teman berada di sektor biasa disebut sektor ketiga, akademik, sosial, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, dalam perjalanan ke depan kita menemukan makin banyak kesempatan untuk berkembang itu berada di salah satu sektor. Kalau kita perhatikan di sini, di sektor pemerintahan, ini trennya ke depan makin lama makin kecil. Kalau teman-teman bayangkan pemerintahan hari ini dan pemerintahan mungkin 10-20 tahun yang akan datang, teman-teman akan menyaksikan ke depan pemerintahan ini makin lama makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena makin banyak yang dikerjakan oleh negara, itu akan dikerjakan oleh non negara. Negara sebagai regulator masih tetap, tapi negara sebagai eksekutor akan turun. Dan itu makin hari makin terbukti. Jadi teman-teman, di sektor ini kita membutuhkan orang-orang yang mau berada di wilayah pengambilan keputusan. Di sektor swasta ini yang perkembangannya makin hari makin pesat. Banyak yang berada di sektor swasta itu memiliki semangat sosial, tapi dikerjakan dengan cara komersial. Jadi tetap pekerjaannya adalah memiliki tujuan sosial, tapi dikerjakan dengan cara komersial, mekanisme komersial. Ini tumbuh berkembang agak pesat. Karena itu saya dalam membagi ini selalu memberikan irisan, karena tidak mungkin hanya 100%. Lalu teman-teman berada di sini tersektor. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan perkembangan paling pesat itu akan berada di sini ke depan. Di sini itu paling cepat memberikan reward, kepuasan personal bagi alumni IN. Paling enak tuh di sini, karena langsung berada di tempat yang it's so rewarding, it's so near to me. Di sini mungkin Anda akan merasakan kayak, jadi profit oriented ya, gitu. Jadi bekerja untuk kepentingan korporasi ya. Lalu ada istilahnya budak korporat. Tapi teman-teman, kalau boleh saya sampaikan, bangsa kita ini kekurangan orang-orang yang punya hati sosial di wilayah ini. Karena itu kalau ada orang-orang yang mau berjuang di sini, itu saya sendiri melihat salut nih. Karena berada di wilayah, dulu ketika Indonesia Mengajar dibangun pertama kali, terjadi kenapa? Karena ada orang-orang di wilayah komersial yang mau membantu orang dengan punya ide sosial, lalu dibiayai Indonesia Mengajar. Nah, teman-teman, ini saya minta teman-teman renungkan. Saya tidak bisa memaksa ataupun mengarahkan, tapi saya ingin sampaikan bahwa sektor swasta, market, ekonomi akan enlarging terus-menerus ke depan. Yang ini akan mengalami pengecilan, walaupun tetap bisa berperan. Yang di sini itu kalau kita bisa bilang masih stabil. Itu pertama, teman-teman. Teman-teman renungkan dan Anda bayangkan kira-kira ke depan itu peran apa yang Anda akan lakukan. Lalu teman-teman, saya berharap pada semuanya untuk membuat proyeksi. Kira-kira ke depan apa ya yang Anda mau lakukan? Kalau dulu saya biasanya minta dibikin CV. Bikin CV. Tapi CV-nya tahun 2045. Jadi CV-nya 20 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman bayangkan kalau 20 tahun akan datang,
Kalau bikin CV gimana teman-teman? Kalau ini halaman CV paling atas apa? Nama, terus? Nama ya. Lalu bawahnya? Alamat. Betul ya, alamat ya. Terus di sini pekerjaan, ini pendidikan, lalu pengalaman. Tapi ada satu lagi di sini nih, biasanya satu alinea nih. Summary ya. Nah, saya ingin teman-teman bikin ini untuk Anda sendiri. Tapi asumsikan tahunnya 2045. Teman-teman, 2045 itu sebentar ya. Karena dari sekarang tinggal 20 tahun. Kalau Anda usianya sekarang sebutlah 23, 25, ya Anda usia 45 pada masa itu. Ini tidak terasa teman-teman. 20 tahun itu akan berjalan dengan sangat cepat. Ini buat saya agak, ini juga 20 tahun itu agak unik nih. Baik, Mbak. Saya ini pulang ke Indonesia 30 September 2005. Jadi persis sekarang ini 20 tahun sejak pulang. Waktu itu saya pulang 30 September 2005 dari Amerika. Perjalanan 20 tahun. Nggak kerasa tuh jalan teman-teman. Dan teman-teman pulang dari IM September 2025. Time will go fast. Bantu rumuskan ini sekarang. Siapa Anda 20 tahun lagi? Kompetensi apa Anda miliki? Posisi apa Anda kerjakan? Dan yang paling sederhana itu alamat. Alamat Anda di mana ya kira-kira 20 tahun lagi? Jadi teman-teman sekalian, rencanakan sebagai satu unit. Lalu ada harapan teman-teman. Jangan berhenti di dalam proses pembelajaran. Ya, istilah pembelajar itu kan kita semua tahu, teman-teman tahu persis. Kita semua ada learner. Tapi kalau Anda bisa dapat kesempatan untuk meneruskan pendidikan Anda dalam jenjang formal ke strata yang lebih tinggi, saya usul dikerjakan. Ambil opsi itu. Apalagi kalau Anda bisa ambil di kampus dan di negara yang ekosistem pendidikannya lebih baik daripada kita, sehingga Anda mendapatkan pembelajaran yang lebih lengkap. Bayangan saya, teman-teman, kalau teman-teman bisa melakukan itu, Anda akan punya kombinasi yang luar biasa. Anda pernah berada dalam ekosistem pembelajaran yang sangat sederhana dengan minim fasilitas, lalu Anda akan bisa mendapatkan kesempatan pembelajaran di tempat yang beyond expectation dari fasilitas. Lalu nanti Anda akan bisa memiliki kombinasi atas keduanya. Jadi saya usul teman-teman, dan alhamdulillah banyak pengajar muda kita, kakak-kakak kelas Anda yang sudah bisa mendapatkan itu. Programnya ada sekarang, beasiswanya ada, dan alhamdulillah kalau pernah lulus pengajar muda, pernah pulang pengajar muda, itu punya nilai tambah yang luar biasa. Saya sering ketemu dengan korporasi, saya ketemu dengan pemberi seleksi beasiswa yang kalau begitu dengar Anda sudah selesai bisa mengajar, itu punya nilai tambah yang tinggi. Sama, saya kalau menyelesai orang juga begitu seleksi, saya tanya, dia menunjukkan CV-nya, Pak, saya di CV-nya itu tulis Taekwondo dan 3. Itu kalau udah Taekwondo dan 3, saya udah nggak perlu tanya lagi self disiplin seperti apa, keseriusan, udah selesai itu semua dengan bisa mencapai atau disebut perenang nasional. Kalau udah perenang nasional udah selesai itu, dia pasti latihannya setengah 4 pagi, di saat orang lain tidur dia latihan. Jadi ada hal-hal dasar yang tidak perlu ditanyakan lagi. Nah, pengajar muda itu begitu. Anda tuh begitu disebut lulusan alumni pengajar muda, dari mereka langsung tahu, oh ini kira-kira A, B, C, D. Udah bisa dieksplorasi lebih jauh. Eksplornya aspek yang lain. Jadi saya usul teman-teman, tinggikan rencana Anda untuk bisa sekolah lagi, itu akan lebih baik. Idealnya di negara yang punya ekosistem lebih baik daripada kita. Tentu masing-masing punya preferensi ya. Saya tidak bisa mengarahkan, tapi tidak bisa memaksakan, tapi saya boleh mengarahkan usul saya di tempat yang preferensi lebih baik. Lalu teman-teman, yang terakhir, saya titip buat teman-teman semua,
Jaga nama baik Indonesia Mengajar seumur hidup Anda. Jaga itu, karena yang dipunyai Indonesia Mengajar adalah nama baik. Sampai kapanpun Anda adalah pengajar muda. Sampai kapanpun. Dan 1 tahun kemarin, 1 tahun yang menempel di diri Anda, menempel di diri saudara-saudara kita yang berada di tempat Anda bertugas. Jadi saya titip pada teman-teman semua, perjalanan ke depan, apapun yang Anda kerjakan, bikin Indonesia Mengajar namanya menjadi lebih baik lagi. Ya.